Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu saham yang dengan kode itu TOTO kalau mau dibaca Toto. Nama perusahaannya yaitu PT Surya Toto Indonesia Tbk. Kalau dengar nama Toto pasti kalian tahu dan produk apa itu. Dan kita sering lihat di toilet-toilet umum. Toto. Jadi tentu saja ini perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, toilet ya. Oke, ini di halaman websitenya kita bisa lihat eh, ada laporan tahunan, informasi, dan lain-lain ya. Kita akan lihat di profil direksi. Ini direktur utamanya Pak Hanafi Atmadireja. Nah, lalu direktur lainnya itu Hiroshi Tomonari dan lain-lain ya. Jadi campur ya direksinya itu ada orang Jepang dan orang Indonesia. Oke, ini lumayan banyak direksinya. Dan masing-masing ada direktur independen. Aku bingung ini maksudnya buat apa gitu. Nanti kalian lihat akan lebih banyak lagi direksinya di halaman IDX. Nah, komisarisnya Pak Marjuki Atma Direja, jadi kemungkinan besar ini dikendalikan oleh keluarga Atma Direja ya. Ini ada campuran orang Jepang dengan orang Indonesia juga. Nanti kalian bisa cari tahu nama mereka di Google Search ya. Nanti kalian search nama mereka dengan ketik misalnya skandal atau kasus spasi nama mereka gitu. Nanti bisa ketahuan apakah mereka orang baik atau orang jahat. Itu untuk ngecek nama baik mereka ya atau nama buruk mereka gitu. Tapi aku akan nggak ngecek di sini. Lalu kita lihat struktur organisasi. Nah ini terlalu banyak nih. Nanti kita lihat di bagian halaman IDX-nya mereka terlalu banyak itunya. Nah ini lihat ya, ini aja ribet loh. Jadi Toto dimiliki oleh Multi Fortuna Asindo, PT Surya Paramita Abadi, dan masyarakat lah ya. Terus dari MFA ini dimiliki oleh 3 pihak ya. Nah dari sebelum-sebelumnya ada Anton Budiman, Kevin Budiman, dan lain-lain. Nah ini keluarga Atma Direja ya. Jadi memang ini dikendalikan oleh keluarga Atma Direja dan Suryanto. Ada Budiman juga 50%, ini 70% di sini. Oh, ini campuran ini. Jadi ada beberapa keluarga ya. Keluarga Andi juga. Dan kalian kalau mau mencari di data-data ini kalian bisa lihat di investor.toto.co.id. Nah, kita lewatin aja, kita sudah tahu ini banyak pihak yang pegang. Tapi kalau kita lihat direktur utamanya yaitu dari keluarga Atma Direja ya. Tadi kita lihat. Sebenarnya pengendalinya cukup banyak ininya. Oke, kita lihat halaman lain. Tentang kita. Berdiri 1977, sudah lama ya. Brand yang sudah cukup kuat dan berdirinya juga sudah lama. Tercatat di Bursa Efek tahun 90. Berarti ini sudah lama juga lewatin krisis, artinya perusahaan ini kuat dibanting oleh berbagai krisis ya. Tetap mereka masih ada sampai sekarang. Artinya perusahaan ini kuat. Oke, kita lihat yang lain-lainnya. Nggak ada ya. Nggak ada yang penting. Nanti kalian lihat sendiri soal informasi saham dan lain-lainnya ya. Oke, ini tentang websitenya. Cukup lah ya. Nanti kalian detailnya baca sendiri karena terlalu banyak. investor.toto.co.id. Nah, ini halaman IDX-nya. IPO-nya tahun 90. Nah, ini nih yang aku bilang. Ini direksi terlalu banyak ini. Menurutku ya direksinya terlalu banyak. Ini ada berapa direksi nih?
semuanya terafiliasi ya. Nah, menurut kalian oke gak nih? Direksinya banyak begini. Oh, enggak, ada yang keulang, ada yang keulang. Sebenarnya hanya sampai sini. Sebenarnya sampai sini, cuman datanya keulang ke bawah. Jadi kesalahan dari website IDX-nya. Jadi website IDS-nya lagi ngaco, jadi sebenarnya sesuai dengan yang di website hanya segini. Jadi masing-masing ada fungsinya ya, tidak ada yang tidak ada fungsi. Jadi maklum. Oke, ini komisarisnya juga hanya sampai di sini. Ya, ini sesuai lah, jadi tidak ada yang salah berarti. Nah, ini Surya Paramitra Abadi, Muti Fortuna Asindo, masing-masing 25 dan 29. Toto Limited itu dari Jepang mungkin. Masyarakat 7%, kecil ya. Jadi ini bagus, mereka masih bisa melakukan penambahan modal lewat right issue. Ini bisa berkali-kali nih right issue nih. Dan modal mereka bisa tambah banyak, tambah gede. Gitu. Jadi oke sih, secara pemegang saham ini komposisinya masyarakatnya kecil, bagus banget. Jadi semakin sedikit yang beredar di masyarakat semakin bagus. Artinya jumlah lembar saham yang beredar di masyarakat itu jadi sulit dicari. Kalau sulit dicari artinya kenaikan harga saham makin mungkin lah. Karena barangnya mereka itu sulit dibeli. Kalau barangnya sulit dibeli artinya saham mereka bernilai. Intinya begitu. Oke, ini bagus. Cara pemegang saham lah ya, komposisinya, masyarakatnya kecil. Kita akan masuk ke bagian laporan keuangan. Nah, ini dinyatakan dalam rupiah penuh ya. Jadi yang tercatat di sini nggak dikali-kali lagi. Jadi sesuai. Cashnya itu ada 412 miliar. Piutang usahanya yang paling besar itu 511 miliar. Persediaan 605 miliar. Jadi di total-total itu mungkin sekisaran 1,5 triliun ya. Ini sesuai 1,5 triliun. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Nah, utang jangka pendek mereka ini total likuiditas jangka pendek mereka sebesar 391 miliar. Kecil ya. Total utang jangka pendek mereka itu bisa dibayar full dengan uang cash mereka, jadi resiko mereka kecil. Jadi utang mereka itu resikonya kecil ya, guys ya, kecil banget. Pinjaman jangka pendeknya pun cuma 30 miliar, geli-geli lah ya. Lalu total utang mereka itu 1,2 triliun. Karena ada ini ya, likuiditas jangka panjang, likuiditas imbalan kerja jangka panjang. Jadi ini masih di bawah dari 1,5 triliun. Jadi secara total utang pun mereka masih aman atau resikonya kecil. Jadi aku simpulkan secara pendapatku pribadi, utang mereka risikonya kecil. Bandingkan dengan total modal dari investor ya, ini modal utang mereka 1,2 T, modal dari investor 2,1 T, lebih besar dari modal investor, artinya bagus. Oke, nice, berarti resiko utang mereka tetap kecil. Itu poin yang bagus dari perusahaan Toto ini. Kita lihat ke laporan laba rugi ya. Ini kecil banget sih ininya. Halamannya. Kita harus ngezoom sampai sejauh. Nah, ini dia pendapatan mereka atau omset mereka naik ya dari tahun lalu, kuartal 1. Kuartal 1 tahun lalu, kuartal 1 tahun ini. Naik berapa persen tuh? Mungkin naik 10% lebih lah ya. Hampir 20%. Ini bagus. Tapi masalahnya itu tahun lalu itu marginnya tipis, tapi tahun lalu ini margin laba kotornya jadi lumayan banyak ya. Beban pokok penjualannya tetap loh. Jadi meskipun omsetnya naik tinggi, omsetnya naik lumayan banyak ya. Naik sekitar 90 miliaran. Tapi beban pokok penjualannya nggak ikut naik, bahkan turun. Ini menarik dari Toto ini.
Kita lihat di halaman 26 ya, kenapa bisa dia nggak bertumbuh banyak? Kenapa dia malah justru turun? 26. Nah, ini dia beban pokok penjualan. Ini pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Oh. Nah, kita bisa lihat nih pendapatan dulu ya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kontrak itu kan sifatnya jasa ya. Jadi mereka bukan jual barang juga. Memang mereka ada jual produk yaitu klosetnya itu, tapi mereka ada pendapatan dari kontrak. Ini yang menarik nih. Fitting, peralatan sistem dapur, peralatan elektronik dan aksesoris. Oke. Ekspor juga ada. Grup Toto, non-grup Toto, pihak ketiga. Oke. Ini ada peralatan sistem dapur. Sistem, jadi mereka jual sistem. Tapi kecil jual sistemnya. Yang meningkat besar itu justru di bagian non-grup Toto ya. Ini meningkat banyak. Non-grup Toto meningkat banyak. Justru yang grup Totonya itu nggak meningkat banyak loh. Yang meningkat banyaknya itu justru non-grup Toto. Fitting. Oke. Sanitary, PT Surya Pertiwi, Fitting Surya Pertiwi. Oke. Jadi ada penjualan produk dan jasa instalasi. Jasa instalasinya dari pembayaran umum yang jatuh tempo setelah penyelesaian instalasi dan penerimaan pelanggan dalam beberapa kontrak uang muka jangka pendek diperlukan sebelum layanan pemasangan disediakan. Kewajiban pelaksanaan pada perusahaan mencakup produk-produk di atas dipenuhi pada saat pengiriman lokasi perusahaan kontrak. Jadi mereka ada jasa instalasinya nih. Itu sebabnya kenapa tadi beban pokok pendapatan pokoknya itu bisa dipertahankan segitu bahkan turun ya. Nah, ini kan bahan baku kemasan suku cadang yang digunakan ini meningkat nih sebenarnya. 168 miliar naik 190 miliar. Sebenarnya sih harus naik kalau misalnya mereka jual barang. Tapi itu bisa ketahan jika perusahaan mereka ada jual jasa juga. Ternyata menarik, mereka ada jual jasa ternyata ya, jasa instalasi. Upah langsungnya turun, upah tidak langsung turun, imbalan lainnya turun, imbalan lain tidak langsung turun. Jadi imbalan dan upah yang turun ya kebanyakan. Beban fabrikasi naik. Beban penyusutan turun. Jadi yang turun dari beban mereka itu upah ya kebanyakan ya, upah kepada karyawan. Imbalan lain itu juga sifatnya ke manusia ya. Jadi semuanya yang ke manusia itu biayanya turun. Tapi penjualan maksudnya bahan bakunya yang naik. Karena penjualan mereka kan naik ya, harusnya bahan baku mereka juga naik ya, harusnya. Tapi ternyata upah mereka turun. Oke. Persediaan barang jadi awal tahun ya segini ya, memang segini. Dikurangi persediaan jadi akhir periode. Jadi segini. Oh, oke. Dikurangi persediaan barang jadi akhir periode. Oke. Jadi ada pengurangan persediaan barang jadi akhir periode ya. Tapi kita di sini lihat pun upahnya pada turun gitu. Oke, balik lagi ke bagian atas ya. Laporan laba rugi. Jadi ini berkurang karena biaya upahnya itu berkurang. Jadi turun. Ini dari tahun lalu turun. Padahal harusnya kalau misalnya peningkatan omset biasanya diikuti dengan peningkatan beban harusnya. Tapi ternyata upah atau imbalan itu berkurang.
Jadi mereka menghasilkan laba bruto yang lumayan meningkat dibanding tahun lalu ya. Meningkat hampir 3 kali lipat lah ya. Atau 2 kali lipat lebih. Ini bagus. Beban usaha turun, beban lainnya turun. Pendapatan lain kita nggak hitung aja ya. Jadi mengakibatkan laba usaha mereka terbangnya cukup tinggi ya. Bisa sampai mungkin 7 kali lebih. Lalu sampai ke laba bersihnya pun naiknya cukup tinggi. Dari 12 miliar menjadi 91 miliar. Ini naik lumayan banyak loh. Naik berapa kali lipat nih? 91 dibagi 12. Coba aku bantu hitung. 91 dibagi 12,2 lah ya. Iya 7 kali. Jadi naik 7 kali lipat lebih lah laba periode. Karena ada pengurangan biaya yang cukup banyak ya. Dari beban pokok penjualan, beban usaha, pajak, biaya keuangan. Jadi mengakibatkan laba periode berjalannya meningkat cukup banyak. Dan ditambah lagi omset yang masuk juga cukup banyak. Jadi laba bersih mereka lompat tinggi. Jadi secara laporan laba rugi mereka positif dan baik. Oke, next ke laporan arus kas. Nah, ini arus kasnya positif ya. Tahun lalu positif 59 miliar, tahun ini 66 miliar. Lumayan, oke. Ya kan, pemasoknya harusnya lebih tinggi, tapi biaya pegawainya turun. Kalian lihat ya, biaya pegawainya turun, tapi pemasoknya naik. Tapi tetap mereka menghasilkan ini yang tinggi nih, 66. Itu lumayan. Mereka apa, ada tanggal? Tidak ada ya. Jadi arus kasnya pun positif, bagus. Kesimpulan untuk laporan keuangan kuartal 1 mereka di tahun ini atau 2022, mereka positif ya. Utangnya resikonya kecil, ada pertumbuhan omset atau dari sisi permintaan. Sementara itu laba bersihnya pun lompat cukup jauh ya. Lompat cukup tinggi karena ada pertumbuhan omset dan pengurangan beban. Ini bagus banget. Jadi positif kuartal satunya. Artinya sangat menarik. Enggak deh, jangan sangat menarik, menarik aja gitu. Oke, kita lihat kebagian ini ya, tahunannya mereka dari omset, laba bersih dan ekuitas dan arus kas operasional. Kita lihat dari sisi omset mereka bertumbuh sampai 2018. Namun di 2019 mereka mengalami penurunan, bahkan lebih turun daripada 2016. Padahal ini belum masuk pandemi loh. Masuk pandemi mereka mulai makin hancur, mulai ada pemulihan. Di sini 2022 pun ada pemulihan. Jadi sebenarnya bisnis mereka ini kayak sepertinya sudah di usia matang ya, jadi tidak bisa bertumbuh lagi. Mereka akan bertumbuh jika mereka memiliki bisnis baru mungkin. Tapi kalau untuk produk mereka yang sanitary atau toilet, kemungkinan besar mereka mentok. Karena dari 2019 mereka turun ya, justru turunnya lumayan jauh. Gitu. Dari sisi permintaan kemungkinan mereka akan mentok di angka 2 triliun saja per tahunnya. Tidak ada gelagat untuk bertumbuh sampai 3 triliun, tidak ada. Karena dari 2018 turun ke 2019. Dan ini pun naiknya kecil. Dari 2016 ke 2018 itu naiknya tipis. Jadi kita bisa lihat dia bakal bertumbuh terus atau tidak dari kenaikan. Ini kenaikannya di bawah 10%, ini di bawah 10%. Terus 2019 turun. Berarti artinya permintaan mereka sudah bukan tidak ada lagi ya. Maksudnya permintaan mereka sudah sebanding dengan supply. Jadi sudah mentok lah ya. Artinya tidak ada pasar baru lagi. Jadi mereka akan berkutat di tahun-tahun selanjutnya akan berkutat di angka 2 triliun terus 2,2, 2,3, 2 triliun lagi, 2,1 triliun kemungkinan. Dari sisi laba bersih mereka bertumbuh sampai 2018. 2019 mereka turun lagi. Kena pandemi mereka mengalami kerugian.
Ini mulai bangkit dan mulai bangkit lagi. Jadi mereka mengurangi beban dan biaya ya. Jadi akhirnya laba bersihnya lumayan banyak. Ini kalau dikali 4 bisa menyamai yang 2018 nih gitu. Ekuitas mereka bertumbuhnya juga pelan sekali ya. 1,5, 1,6, 1,9, terus turun lagi, tambah turun, terus tambah lagi jadi 2. Kenaikan laba bersihnya cukup tinggi, terus tambah lagi gitu. Jadi kenaikan ekuitasnya pun pelan karena laba bersih mereka sempat turun terus naik lagi. Jadi naik turun lah ya. Akibatnya ekuitas mereka pertumbuhannya sedikit. Jadi kalau aku pribadi, kalau ekuitas yang bertumbuhnya sedikit itu kurang menarik karena kurang kencang nanti lari sahamnya. Tapi tergantung valuasi juga ya kalau soal lari kencang atau tidak. Kalau misalnya valuasinya masih murah ya lari tetap kencang. Tapi kalau misalnya valuasinya sudah wajar ya larinya tidak akan begitu jauh. Paling naik 10% per tahun. Paling sekitar segitu. Jadi overall laba bersihnya oke ya. Tetap positif meskipun mereka turun. Tapi dari sisi omset sepertinya mereka permintaan terhadap produk mereka itu sudah mentok lah ya, sudah mentok lah istilahnya. Ekuitas juga tumbuhnya pelan. Arus kas yang masuk positif itu oke. Nah ini valuasinya ya. Di harga yang sekarang yang 272, PI rasio mereka di angka 7,7 kali. Sedangkan PBVR mereka 1,32 kali. Untuk pertumbuhan yang seperti ini, yang pelan banget ya, menurutku pelan sih. Bahkan mungkin ROE-nya kecil ya. Ini kalau di tahun 2021 mungkin ROE-nya bisa di bawah 10% gitu kan. Jadi aku anggap ini valuasinya wajar karena pertumbuhannya kecil banget, pelan banget. Laba bersih juga naik turun, omset juga naiknya tipis-tipis. Jadi untuk harga segini valuasinya wajar. Dengan PER 7 kali 7, PVBR di atas 1 ya, 1,32 ini wajar. Jadi tidak masuk kategori mahal, tidak masuk kategori murah. Apakah bisa naik lagi? Bisa. Jadi kalau udah masuk posisi wajar bisa naik, bisa turun. Dan ini sebanding naik turunnya gitu. Misalnya naiknya 10, turunnya juga bisa 10 gitu. Oke, secara valuasi dan highlight tahunan mereka, kinerja mereka overall ya biasa aja sih. Tidak buruk dan tidak menarik. Jadi biasa aja. Gitu. Dan valuasi mereka itu wajar. Oke, next ke bagian presentasi mereka. Ini baru ya, 24 Mei 2022. Nah, ini informasi sahamnya ya. Toto Ltd 37%, masyarakat hanya 7,5%. Kita sudah lihat ininya ya, laporan keuangannya. Ini ROE-nya nih di bawah 10% kan, benar? Hanya 7% aja, kecil ini. Jadi valuasi yang segini mah aku anggap wajar karena ROE mereka kecil. Return on equity, ROE itu return on equity ya, laba bersih atas ekuitas. Ini singkatan dari return on equity, laba atas ekuitas. Lalu kita akan melihat bagian penjualan ya. Komposisi penjualannya ada peningkatan ya, sanitary ya, dari 803.000 naik ke 949.000. Naik cukup banyak. Fitting juga naik, yang turun kitchen, appliance, aku nggak tahu nih appliance ini apa, naiknya juga cukup banyak. Penjualan lokal 72%, ekspor 28%, total penjualan naik 12%, 12,9, penjualan lokal naik 14,7, penjualan ekspor 8,6. Oke. Naiknya yang penting naik 2 digit ya. Tapi yang ini naiknya tipis di ekspor ya. Karena kontribusinya pun juga kecil, jadi nggak masalah. Yang penting lokal sih.
Ya, ini laba usaha meningkat. Dividen, mereka bagi dividen ya. Jadi mereka rajin bagi dividen by the way. Situasi kuartal 1 2022 akan menjadi tahun penuh tantangan bagi perusahaan ya. Akhir tahun 2021 pandemi tampaknya akan meledak, tapi dunia digoncangkan terjadinya kenaikan harga metal dan rusaknya rantai pasok logistik ditambah dengan perang antara dua negara itu ya terjadi 24 Februari 2022. Dampak langsung terhadap dunia adalah melambungnya harga minyak dan energi. Perang yang berkelanjutan dalam waktu jangka panjang akan berdampak pada lemahnya perkembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi Indonesia relatif baik saat ini karena kekayaan alam dan mineral, misalnya minyak, batu bara, sawit, nikel, tembaga, dan lain-lain. Juga stabilnya mata uang. Oke, ini pandangan tahun 2022 ya. Penjualan lokal terus meningkat karena proyek-proyek bangunan yang terhambat selama pandemi mulai pembangunannya kembali. Perusahaan tetap yakin bahwa penjualan akan berlanjut mengikuti tren ini sepanjang tahun. Lini baru pabrik perusahaan masih berjalan sesuai rencana untuk penyelesaian konstruksinya sampai akhir tahun ini, dan tes produksi akan dimulai pada awal tahun depan. Tujuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan ekspor agar penjualan ekspor tetap stabil di tahun mendatang. Jadi ada pabrik baru ya ini. Ini informasi yang cukup bagus. Jadi mereka mungkin omset tambahan akan dirasakan di tahun 2023. Tahun ini belum ada belum ada ya. Tapi yang pasti ada proyek-proyek yang kembali dibangun di tahun ini dan mereka pasti akan mengalami peningkatan omset dari proyek-proyek yang berjalan yang sempat pending di tahun lalu. Ini informasi yang bagus. Tahun ini pendapatan mereka mungkin akan naik ya dibanding dari tahun 2021. Oke, terima kasih. Jadi ya 2 poin ini yang paling penting sih. Jadi akhir tahun ada pabrik baru dan akan dirasakan di tahun 2023. Lalu proyek-proyek yang sempat pending tahun lalu akan jalan di tahun ini. Jadi apalagi kalau misalnya mereka masuk ke ini ya, ke ibu kota baru. Nah, ini yang menjadi hal yang lumayan bagus bagi mereka. Paling gitu aja sih. Jadi masa depan mereka tampaknya akan cerah ya beberapa tahun ke depan. Kemungkinan mereka ada pertumbuhan omset sampai 2 tahun ke depan lah. Karena ada pabrik baru ya. Dan ada proyek-proyek baru yang akan berjalan gitu. Nice. Tanya jawab. Seperti pemaparan yang diberikan di kuartal pertama, Toto terpantau masih positif kinerjanya. Bagaimana proyeksi perusahaan di sepanjang tahun ini? Dan berapa penjualan maupun laba akhir yang ditargetkan? Nah, ini pertanyaan cukup bagus. Jawabannya, terkait proyeksi penjualan tahun ini diprediksi bagus. Kalau yang dilihat dari kuartal pertama sudah melebihi target tahun kemarin, seperti yang dipaparkan sebelumnya, kita memprediksi kan masih tetap sama karena banyak proyek yang tertunda oleh pandemi tahun lalu. Jadi sekarang pabrik beroperasi penuh. Wow. Jadi Bapak Hanafi ini ya targetnya dia bilang sudah lebih bagus daripada tahun lalu ya. Jadi tunggu saja ya di publishnya kuartal 2. Coba kita lihat apakah sudah keluar laporan keuangan kuartal 2-nya. Karena ada beberapa perusahaan yang sudah keluar kuartal 2-nya. Jadi kita lihat Toto di kuartal 2. Oh, belum. Jadi kita tunggu aja beberapa belas hari lagi ya. Sekarang tanggal 23, berarti sekitar 7 hari lagi lah ya. Untuk dipublish semua laporan keuangan kuartal 2, semua perusahaan ya. Oke, ini pasti positif akhir tahun ini. Jadi kalian yang mau beli jangka pendek boleh masuk ke sini. Kemungkinan masih bisa naik lagi mungkin sekitar 10%. Terkait komposisi penjualan seperti pemaparan penjualan lokal masih mendominasi. Apakah kedepannya Toto ada rencana untuk meningkatkan porsi penjualan ekspor atau menyeimbangkan antara penjualan lokal dengan ekspor? Seperti apa rencana atau strategi yang disiapkan?
Memang penjualannya sementara ini kami pikir sampai tahun depan masih akan didominasi oleh penjualan lokal seperti yang Bapak Ibu ketahui masih ada negara yang terdampak COVID-19 seperti negara China yang terlockdown, adanya perang dan kondisi lainnya. Untungnya kondisi di negara Indonesia masih lebih baik dan sejuk. Dulu penjualan kita fokusnya di Indonesia. Penjualan ekspor paling besar pada waktu krisis moneter di tahun 98 mencapai sebesar 60%. Kita tidak ada rencana untuk mengimbangi pasar ekspor dan lokal. Memang tujuan awal Toto sebagai perusahaan Indonesia adalah untuk memenuhi market Indonesia yang besar. Sehingga kita ekspansi di Surabaya untuk memenuhi market Indonesia yang besar. Sehingga kita ekspansi di Surabaya untuk melakukan permintaannya masih banyak. Oh, ternyata permintaannya masih banyak. Cuman mereka ekspansinya pelan. Untuk ekspor kita membuat line otomatis dan line itu akan memproduksi beberapa tipe model yang tujuannya jangka panjang adalah supaya penjualan ekspor ke Jepang stabil. Sampai saat ini yang menjadi prioritas kita adalah market lokal. Jadi mereka tujuan mendirikan perusahaan Toto di Indonesia yaitu untuk market Indonesia, bukan untuk global. Gitu. Jadi masa depannya Toto masih cerah ya, karena banyak Indonesia itu kalau bisa dibilang kota besarnya masih sedikit dan masih banyak kota-kota kecil. Dan kota-kota kecilnya itu pun masih bisa dibangun menjadi kota-kota besar. Ketika dibangun menjadi kota besar, otomatis Toto dibutuhkan. Jadi masa depan Toto cerah sih. Oke. Tapi problemnya ya pertumbuhan Toto itu dibawa sama mereka itu pelan. Ini pelan kan kelihatan. Mereka bukan tipikal orang yang suka ngebut. Mereka tipikal, jadi manajemen Toto ini tipikal orang yang kalau misalnya naik kendaraan mungkin 40 km per jam atau maksimal itu 50 km per jam gitu. Permintaan mereka masih tinggi, masalahnya mereka bawa perusahaan itu jalannya pelan gitu. Bagaimana kesiapan dari Toto menghadapi pandemi yang sudah mulai menurun pasti akan meningkat dan strategi dari Toto seperti apa? Sebetulnya pada masa pandemi ini permintaan menurun. Wow, ya, dan daya beli masyarakat menurun juga. Jadi kita akan juga sudah mengeluarkan beberapa produk yang lebih murah untuk memenuhi semua market. Sebagai contoh seperti di luar Jakarta atau rumah milenial untuk produk yang canggih masih tetap dikembangkan namun masih menunggu waktu yang tepat. Wah, ini data fakta yang penting ya. Sebetulnya pada masa pandemi ini permintaan menurun dan daya beli masyarakat menurun. Ini permintaannya menurun loh sebenarnya loh. Tapi potensi tadi ada jawaban permintaan ke depannya masih tinggi kan bilang memenuhi target market Indonesia yang besar untuk memenuhi market lokal yang permintaannya masih banyak. Permintaannya masih banyak sebenarnya, tapi turun saat ini gitu. Coba kalian simpulkan ya. Permintaannya masih banyak sebenarnya, tapi saat ini lagi turun. Nah, ini bingung nih. Ini yang mana yang benar nih? Untuk masa depannya kita sekarang ada pabrik di Surabaya, PT SPN dan joint venture dengan PT SP di mana tanahnya ada seluas 37 hektar. Di Cikupa ada 27 hektar itu sudah penuh. Di Surabaya kita sudah ada 2 lini produksi. Kalau dengan kenaikan yang kita prediksi sebenarnya 15% per tahun, kemungkinan 2 tahun lagi akan ekspansi lagi. Jadi di Surabaya kita mampu membangun sampai dengan 11 lini produksi. Selanjutnya 2 tahun lagi kita tambah 1 lini produksi dan seterusnya seperti itu. Sehingga di masa depan kita akan terus melakukan ekspansi pabrik saniter di Surabaya. Oke, jadi mereka per 2 tahun ya bangun satu pabrik. Jadi ketika mereka pabriknya full baru mereka bangun. Jadi mereka bukan tipikal yang bangun satu pabrik, besoknya bangun satu pabrik, besoknya bangun satu pabrik. Bukan seperti itu. Jadi mereka tunggu sampai pabriknya full, apa sih namanya, utilisasinya full gitu kan, dipakai secara full dan permintaan ada, mereka baru bangun. Jadi itulah sebabnya pertumbuhan mereka itu pelan, tapi pasti gitu. Ekuitas mereka pun sebenarnya naik pelan, tapi pasti. Jadi begitu. Kenapa mereka bisa pelan ya karena ini. Mereka tipikal yang suka jalan pelan. Jadi tidak langsung buru-buru buka 10 cabang di seluruh Indonesia padahal setiap cabang belum ada penjualan sama sekali.
Tapi strategi ini yang paling bagus. Justru strategi ini yang paling bagus, meskipun mereka jalannya pelan, tapi mereka memastikan bahwa pabriknya memang dipakai secara full ya. Jadi misalnya baru 20% dipakai, bangun lagi yang baru kepake 10%, bangun lagi yang baru, itu yang sebenarnya salah sebenarnya. Jadi harus di fullkan dulu, baru bangun baru. Gitu. Oke, ini strategi mereka oke. Ini strateginya tipe strategi yang apa namanya konvensional lah ya. Nah, ini harga sahamnya ya, sempat turun terjun dari harga 400-an sekarang di harga 200-an. Tapi sepertinya mereka sedang ada peningkatan ya harga saham. Ini ini 1 tahun mereka, ini 5 tahun mereka sempat di 400-an. Ini 1 tahun mereka sempat ada peningkatan, sempat naik ke 300 lalu turun lagi ke 200. Kemungkinan besar mereka akan naik lagi ya. Jadi ini turun cuma sementara, kemungkinan bisa naik lagi. Kemungkinan loh ya. Tapi bisa juga jatuh lagi. Tergantung laporan keuangan kuartal kedua, 3, dan 4. Kalau misalnya 2, 3, dan 4 ada peningkatan, itu bagus. Peningkatan dalam arti gini, kuartal 1 91, kuartal 2 92, kuartal 3 93, kuartal 4 94. Maksudnya adalah peningkatan setiap kuartal. Kuartal 1 91, kuartal 2 92, kuartal 3. Ini akan harga saham ini mungkin akan naik, bisa naik sampai ke 300, balik lagi ke harga tertinggi mereka ya, 320-an. Kalau ini bisa konsisten seperti ini naiknya. Tapi kalau misalnya kuartal mereka jadi turun 81, terus ini jadi 70, misalnya 60, ya ini buruk sih. Mungkin harga saham ini agak bisa sideways, akan tetap di harga 200-an, 270-an, atau bisa turun. Jadi tergantung laporan kuartal mereka nih, per kuartalnya mereka gimana, apakah naik, apa turun, apa jangan-jangan sama aja 91, 91, 91 kan. Jadi kita harus mendebak bagaimana pendapatan mereka per kuartalnya berapa. Kalau bisa menukik ke atas, harga saham bisa naik. Tapi kalau misalnya turun, ya kemungkinan besar bisa turun juga. Paling turunnya itu ke support kuatnya ini sekitar ya 220-an. Sekitar seginilah 220-an. Tapi harusnya sih ini juga termasuk support kuat. Nggak tahu bisa jebol apa enggak. Kalau jebol ya berarti masuk ke support selanjutnya 220-an. Tapi kalau misalnya kalian yakin bahwa ini bisa naik sampai tinggi, ya harga saham ini akan naik juga. Gitu. Oke, tadi valuasi kita udah bilang harga wajar ya. Valuasinya wajar, per segini. PBR ke sini. Jadi kalau naik 10, turun juga bisa 10. Gitu. Jadi naik bisa ke 320, turun juga bisa ke 220. Jadi ini kita tinggal tunggu kuartal 2-nya ini nih. Kuartal 2-nya ngarahnya kemana? Makin tinggi atau makin turun? Itu dia. Ini ini data dividen mereka ya. Setiap tahunnya mereka rajin dividen, bahkan setiap tahun itu bisa bagi 2 sampai 3 kali ya. Enggak, maksimal 2 kali sih. Ini bagi 2 kali, ini bagi 1 kali karena ada pandemi. Rata-rata 2 kali sih. Setiap tahun mereka bagi 2 kali. Dan bervariasi dividen yieldnya, ada yang di bawah suku bunga bank, ada yang di atas bunga deposito bank. Tapi lebih banyak di bawah suku bunga bank ya. Tapi belakangan ini baginya itu di atas suku bunga bank. Ini bagus berarti artinya. Oke, dividen mereka rajin ya. Jadi kalau kalian mau beli saham ini untuk investasi jangka panjang, ini bagus. Karena mereka rajin bagi dividen. Dan ekuitas mereka bertumbuh meskipun mereka pelan. Oke, ekonomi pulih, Toto siap melanjutkan pertumbuhan kinerja keuangan. Berharap kinerja di kuartal 1 bertahan hingga akhir tahun. Jadi mereka berharap ya, bukan membuat target ya. Begini target kinerja. Nah, ini yang aku butuhkan. Mereka harus pasang target, jangan berharap.
Jumlah ini oke, melonjak ya jumlahnya ya. Mana target mereka? Ini iklan-iklannya mengganggu nih. Berusaha berupaya meningkatkan penjualan ekspor. Tapi mereka nggak sebutin target ya. Ya mereka nggak sebut. Kami sudah kami prediksi konservatif 5% per tahun. Mereka tipikal yang memang konservatif yang seperti aku bilang. Mereka bukan tipikal yang suka ngebut-ngebutan. Mereka tipikal perusahaan yang penting pelan-pelan, yang penting aman, yang penting kaya gitu. Aman, pelan, kaya. Bukan pelan ya, aman dan kaya. Yang penting aman sampai tujuan gitu. Oke, kita sudah ketahui ya. Jadi tipikal perusahaan ini memang tipikal pemain aman. Yang terbukti mereka berhasil melewati krisis ekonomi 98 dan lain-lainnya ya. Karena membagikan dividen interim, oke lah sih. Sudah oke ya. Oke, langsung masuk kesimpulan. Kesimpulannya ya, apakah layak diinvestasikan? Untuk jangka panjang sangat layak. Karena kita lihat ekuitasnya selalu bertumbuh meskipun pelan. Dan mereka serajin bagi dividen. Meskipun bervariasi ya dividen yang kadang di atas bunga deposito, kadang di bawah, kadang di atas lagi. Ini tak beberapa tahun ini di atas lagi. Jadi ini sangat cocok bagi kalian yang suka investasi jangka panjang di atas 5 tahun ya. Ini bagus banget. Pas lagi, ibaratnya pas. Dan ekuitasnya pun bertumbuh setiap tahun. Karena mereka laba bersih terus. Meskipun naik turun, tapi mereka tetap mencetak laba bersih. Untuk omset, mereka naik turun nggak masalah lah ya. Tapi itu karena ini. Untuk jangka panjangnya kemungkinan mereka naik. Ini turun karena ini aja pandemi. Tadi kan mereka sebutin bahwa setiap 2 tahun akan ada pabrik baru kan. Berarti setiap 2 tahun omset mereka bertambah. Gitu. 1 tahunnya mungkin mereka nggak bertambah, tapi mungkin setiap 2 tahun mereka bertambah. Jadi setiap kelipatan 2. Oke, jadi nggak masalah. Jadi omset tetap mereka masih bisa bertumbuh karena ada peningkatan, ada pabrik-pabrik baru lah ya. Oke, kesimpulannya dari data-data yang kita terima, investasi jangka panjang ini bagus banget. Tapi kalian jangan berharap bahwa investasi jangka panjang ke Toto ini bisa kaya mendadak ya, karena mereka naiknya itu pelan. Dari sisi ekuitas pelan, omset pelan, itu aja sih. Omsetnya pelan, ekuitasnya pelan. Karena mereka menjalankan bisnisnya pun dengan konservatif atau pelan. Dari ini aja tuh, setiap 2 tahun mereka tambah. Jadi mereka nggak mau buru-buru. Jadi ya inilah, naiknya pelan. Jadi harga saham pun harusnya sih pelan ya. Nah, bahkan dalam 5 tahun mereka turun. Tapi kalau kita lihat maksimal, wah ini maksimalnya nih. Ini dari awal sempat turun, lalu naik lagi, menggunung sampai di harga 690, mereka pernah. Lalu dalam jangka panjang mereka turun. Mungkin ini kemahalan ya di harga 600 per PI rasionya mahal, PVBR-nya tuh juga mahal. Akhirnya dihajar ke harga yang wajar. Nah, harga wajar mereka ya sekitar segini lah. Nih, valuasi ini sudah masuk ke valuasi wajar. Jadi untuk investasi jangka panjang mereka bagus lah ya. Bagus karena sudah masuk harga wajar, suka bagi dividen, dan ada pertumbuhan ekuitas dalam jangka panjangnya. Jadi ini sudah wajar nih, boleh masuk sekarang. Tentu saja mereka juga punya risiko. Kalau misalnya ada krisis, mereka bisa turun lagi gitu. Untuk investasi jangka pendek, enggak lah ya. Kalau untuk pendek mereka karena sudah di harga wajar, kemungkinan naik dan turunnya itu punya presentasi masing-masing 50%. Kalau kalian masuk sini, di saat harga saat ini kemungkinan untuk naik itu 50%, untuk turun 50%. Jadi bisa aja kalian masuk sekarang, malah justru di akhir tahun malah turun. Ini kan jadi bukannya investasi jangka pendek lagi, itu namanya memberikan donasi kepada investor saham lainnya itu kan. Jadi untuk jangka pendek mungkin aku enggak lah ya.
Untuk jangka pendek enggak, tapi kalau untuk jangka panjang boleh. Tapi kita tunggu momen yang seperti aku bilang, kalau misalnya ini bisa bikin jadi 93, misalnya kan 94 lah. Terus ini jadi 96, ini 99. Investasi jangka pendek boleh, karena ada peningkatan dari laba bersih setiap kuartal. Baru investasi jangka pendek boleh. Tapi kan kita nggak tahu nih, karena dari historical mereka, laba bersih mereka naik turun, nggak meningkat. Jadi hati-hati untuk investasi jangka pendek. Jadi mungkin untuk investasi jangka pendek aku abu-abu ya, dan aku akan hindari investasi jangka pendek dari Toto. Namun kalau untuk jangka panjang aku masuk kalau untuk Toto. Gitu. Oke sih, itu aja tentang Toto ya. Pendapatku tentang Toto. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang atau misalnya ada informasi yang salah, tulis aja di kolom komentar. Nggak usah takut, nggak bakal diapa-apain. Lalu kalau misalnya kalian mau analisa saham lainnya juga, request analisa saham lain juga boleh tulis di kolom komentar. Paling gitu aja ya untuk saham Toto, layak untuk investasi jangka panjang, namun kalian harus hati-hati untuk jangka pendeknya. Perhatikan laba bersih per kuartalnya. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.